Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Langit malam kota Huyang tampak biasa, namun di bawah cahayanya yang redup, tragedi besar baru saja meletus. Mayat-mayat berserakan di tanah. Para penjaga yang sebelumnya berdiri gagah kini terkapar tanpa nyawa. Di antara mereka, tubuh Qian Yuchong, komandan Garda Huyang, tergeletak diam dan dingin. Tapi bagi Lo Feng, ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah peringatan bagi mereka yang meremehkannya. Dari kejauhan, Morosa menyaksikan kejadian itu. Dengan senyum tenang, ia bertelepati pada Lo Feng dengan suara penuh antusiasme. Terima kasih Tuan, tolong serahkan juga tubuh Mei Wuqi padaku. Garis keturunan orang itu luar biasa. Efek penyerapannya pasti sangat bagus. Lo Feng hanya mengangguk tipis. Ia dan Morosa begitu tenang, seolah kejadian ini hanyalah rutinitas biasa. Namun tidak demikian dengan semua orang yang menyaksikan. Mei Wuqi, seorang dewa sejati abadi dari keluarga Mei Wu, tergenggam di telapak tangan Lo Feng. Sosok yang selama ini tak tersentuh kini tampak panik dan ketakutan seperti anak kecil kehilangan arah. Kerumunan menjadi hening. Apakah komandan Garda Huyang mati begitu saja? Nama-nama besar seperti Suyo, Jiang Chengyo, Master Menara Bunga Impian, hingga Moyu Qingyan tak kuasa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan ribuan anggota Garda Huyang yang mengawasi dari kejauhan ikut gemetar menyaksikan betapa cepat dan brutalnya kejadian ini. Tuan Lo He benar-benar tirani. Dia menghabisi tanpa pikir panjang. Bahkan anggota keluarga kerajaan dan klan besar pun dibabat habis. Para bangsawan dan tokoh penting kota Huyang mulai menyadari Lo He alias Lo Feng bukan sekedar tokoh asing. Ia adalah badai yang sedang bergerak, dan siapapun yang berdiri di jalurnya akan lenyap tanpa bekas. Sementara itu, Mei Wuqi yang kini seperti boneka tak berdaya mencoba menyelamatkan dirinya. Tuan Lo He, saya mohon ampuni saya. Apapun yang Anda inginkan akan saya berikan. Segalanya bisa dibicarakan. Namun sebelum Lo Feng menjawab, langit tiba-tiba bergetar. Sebuah benteng bulat raksasa muncul di udara, menyerupai lubang hitam yang menyerap cahaya dan energi di sekitarnya. Aura menakutkan menyebar luas, membuat napas semua orang tercekat. Salah satu dari 10 legion besar Huyang, gumam Lo Feng. Itu Legion Heiming. Ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah satuan elit, jauh lebih kuat dari Garda Huyang biasa. Dari permukaan benteng itu, muncul wajah bermata tiga menatap Lo Feng dari kejauhan. Tuan Lo He, aku mohon berhentilah. Mei Wuqi adalah dewa sejati abadi dari keluarga Mei Wu. Sekalipun bersalah, ia harus diadili oleh istana kota. Anda tidak berhak mengeksekusinya. Lo Feng memandangnya datar. Apakah pemilik kota bisa menjatuhkan hukuman mati padanya? Dia akan dihukum berat, tapi tidak dihukum mati. Senyum tipis menghiasi wajah Lo Feng. Hukuman berat itu tidak cukup. Mei Wuqi harus mati. Mei Wuqi kini benar-benar panik. Ampuni aku mohon, aku bersumpah tak akan mengulangi kesalahan. Namun wajah bermata tiga yang diperkenalkan sebagai Jenderal Qiuyi tetap mencoba meyakinkan. Tuan Lo He, Anda telah menghabisi seorang pemimpin garda. Jika Anda menghabisi Mei Wuqi, Anda menginjak kehormatan 5 keluarga besar. Anda akan menghadapi konsekuensi yang besar. Lo Feng menatapnya tajam. Kau diamlah.
Ciuyi tidak bisa menjawab cepat. Ia tahu siapa yang sedang dihadapinya. Qian Yuchong mencoba menghalangi tadi, dan ia mati hanya dalam beberapa tarikan napas. Siapapun tahu Lo He bukan hanya kuat, ia adalah pembantai tanpa keraguan. Hari ini Mei Wuqi akan mati. Kalau kau mencoba menghalangi, maka kau juga akan menghadapi akibatnya, Jenderal Ciuyi, ucap Lo Feng datar tapi berbahaya. Di telapak tangannya, Mei Wuqi menjerit ketakutan, namun tak ada yang bergerak menyelamatkannya. Bahkan Jenderal Ciuyi hanya diam. Lalu, Lo Feng bersuara pelan, setiap katanya bagai belati menusuk. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang mencoba akan kuhabisi. Siapapun. Kata demi kata menyebar ke seluruh penjuru kota. Para pejabat tinggi di istana penguasa kota yang menyaksikan dari jauh terdiam, beberapa marah, sebagian tertegun, dan sisanya pasrah. Alam ilusi yang mengerikan melingkupi Mei Wuqi. Ilusi itu bukan sembarangan. Itu adalah jurus terlarang, 9 pembunuhan Netherworld, ciptaan dari ilmu ilusi tergelap di alam semesta. Di bawah kendali Lo Feng, kekuatannya sangat kejam dan sempurna. Mei Wuqi yang sejak lahir hidup nyaman dan dimanja, tak punya kekuatan untuk menahan tekanan spiritual itu. Di dalam menara bintang milik Lo Feng, Mei Wuqi terbaring, tubuhnya menggeliat kesakitan, menjerit tanpa suara. Kesadarannya hancur dalam ilusi penderitaan yang tak terbayangkan. Dalam 10 tarikan napas, ia pun mati. Kemauan spiritual yang begitu lemah, bisik Lo Feng sambil menarik napas tenang. Di saat yang sama, di Menara Bunga Impian, Shuyo, Jiang Chengyo, dan Master Menara menerima kabar dari Aula Gelap Asosiasi Angin Api bahwa Mei Wuqi benar-benar mati. Misi perburuan dengan hadiah 20.000 pasir kosmik telah dinyatakan selesai. Hadiah itu memang kecil, tapi dampaknya besar. Dia benar-benar menghabisi Mei Wuqi, ucap Jiang Chengyo nyaris tak percaya. Mei Wuqi bukan sembarangan orang. Ia adalah salah satu dari 50 dewa sejati abadi yang menjadi pilar kekuasaan kota Huyang. Jika dia bisa dihabisi dengan mudah, siapa selanjutnya? Wajah bermata 3 di benteng itu hanya bisa menghela napas panjang. Tuan Lo He, aku tak bisa menghentikanmu, tapi dengan menghabisi Mei Wuqi, kau telah melangkah terlalu jauh. Beritahu 5 keluarga besar, ucap Lo Feng sambil menatap ke angkasa. Kalau mereka ingin bergerak, datang saja. Aku akan hadapi mereka semua. Benteng itu pun akhirnya lenyap dalam kekosongan, membawa mayat Purple Jet Gen yang hancur. Di bawah langit yang kini kembali sunyi, Lo Feng menoleh dan melangkah menuju Shuyo. Semuanya sudah beres, aku merasa lega. Ia tersenyum ringan, seperti tak ada yang baru saja mati. Saudara Shuyo, apakah kau masih berani minum denganku malam ini? Shuyo menatap pria itu dalam diam. Ia tahu malam ini bukan akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Suasana di Menara Bunga masih semarak, tapi atmosfernya terasa berbeda. Ketegangan menggantung di udara, dan kabar tentang kematian Mei Wuqi telah menyebar bagikan api menyambar ladang kering. Namun, di dalam aula utama, Lo Feng duduk santai bersama Shuyo, menikmati anggur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Asalkan saudara Lo He bersedia minum, aku selalu siap menemani. Shuyo tertawa terbahak-bahak menempuk meja. Bisa minum bersama saudara Lo He dari zaman sekarang, itu sebuah kehormatan besar. Lo Feng tersenyum kecil, lalu meneguk anggur dari cawan giok di tangannya. Sikapnya ringan, nyaris tak peduli dengan badai yang baru saja ia timbulkan. Aku hanya menghabisi 1 penjahat besar, katanya tenang. Apa yang bisa mereka lakukan kalau mereka tidak senang? Shuyo memandang Lo Feng dalam-dalam. Tidak ada sedikit pun keraguan di mata pria itu. Jelas ia tidak gentar terhadap 5 keluarga besar yang selama ini dianggap sebagai langit kota Huyang.
Aku benar-benar mengagumimu, gumam Suyo. Klan Shuko tak akan pernah berani melakukan hal seperti ini. Itu karena kau punya tanggungan keluarga, balas Lo Feng sambil tersenyum. Aku seorang pengembara, tak ada beban, tak ada klan. Aku bebas untuk bertindak sesuka hati. Di belakang mereka, Morosa berjalan sambil tertawa kecil, penuh kepuasan. Di sebelahnya, Moyu Qingyan berbisik cemas. Tuan Losa, tindakanmu ini sangat besar. 5 keluarga besar pasti tidak akan tinggal diam. Kau malah tertawa. Lalu mengapa kalau mereka marah? Morosa menatapnya dengan senyum lebar. Mereka bisa menimbulkan darah dan kengerian. Moyu Qingyan menunduk, suaranya serius. Kalau begitu, biarlah itu jadi darah dan kengerian mereka. Morosa mengacak rambut Moyu Qingyan dengan santai. Nak, kau akan mengerti nanti. Sementara itu, di seluruh kota Huyang, situasi memanas. Para tamu yang menyaksikan peristiwa di Menara Bunga Impian bergegas melapor ke masing-masing kekuatan. Garda Huyang pun menghilang secara diam-diam. Kembali di aula, Lo Feng terus berbincang santai dengan Suyo. Apa yang akan kau lakukan hari ini? Kata Suyo serius. Telah menampar wajah seluruh 5 keluarga besar. Bahkan Molly, Jiang, atau keluarga kerajaan tak akan membiarkannya berlalu. Dan aku akan tetap di sini, jawab Lo Feng. Terang-terangan, aku ingin lihat apa yang bisa mereka lakukan. Suyo mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa Lo Feng tak hanya kuat, tapi juga cerdas membaca situasi. Kau tidak hanya mengandalkan kekuatan, ujar Suyo. Kau paham cara kerja dunia ini, terutama di mata para penguasa kekacauan primal. Para penguasa itu hanya peduli satu hal, kata Lo Feng, stabilitas dan sumber daya. Kota seperti Huyang ini menyediakan banyak hal untuk mereka, terutama biaya tempat tinggal dari para dewa sejati yang tinggal di sini. Tapi Mei Wuqi, lanjut Lo Feng, nada suaranya dingin. Dia membantai jutaan warga kota. Bila para penguasa kekacauan primal tahu, mereka akan jadi yang pertama ingin memenggalnya. Suyo tercengang. Dan apakah kau yakin mereka akan memujimu? Tentu, aku hanya menegakkan hukum yang mereka sendiri tetapkan. Lo Feng meneguk anggur lagi. Kalau mereka menghukumku, mereka akan jadi bahan tertawaan di antara para penguasa lainnya. Di tempat lain, di Goa Hunian Klan Meiwu, hunian mewah nomor 5 di Sekte Elit Sirah Kekacauan Primal, ke-8 tetua cabang keluarga Meiwu telah berkumpul. Ekspresi mereka gelap. Ketegangan di ruang itu terasa menyesakan. Mei Wuqi telah mati, seru seorang tetua, suaranya geram. Dia dieksekusi terbuka, tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap klan Meiwu. Lau He benar-benar telah melampaui batas, ujar seorang lainnya. Kita harus panggil kekuatan dari tanah leluhur untuk membalas. Namun, tetua tertua yang duduk di kursi pusat, seorang pria berambut hitam dengan tubuh yang ditumbuhi cabang dan daun, segera membantah. Jangan gegabah, katanya keras. Mei Wuqi telah membantai jutaan warga kota. Kejahatan besar di bawah hukum kekaisaran Yu. Kalau ini sampai terdengar di tanah leluhur, bukan Lau He yang dihukum, tapi kita. Semua terdiam. Mereka sadar posisi mereka rapuh. Mereka hanyalah cabang kecil dari klan Meiwu. Dan jika membuat malu klan di mata para penguasa kekacauan primal, mereka bisa disingkirkan kapan saja. Kita tak bisa melapor ke atas, lanjut tetua itu. Tapi kita harus membalas diam-diam. Biarkan seluruh kota tahu. Menampar wajah 5 keluarga besar akan dibalas dengan darah. Tiba-tiba tatapan tetua itu berubah. Tidak, serunya mendadak panik. Lau He sudah melangkah lebih jauh lagi. Apa maksudmu? Tanya tetua lainnya. Di pelataran Menara Bunga Impian yang megah, langit malam mulai diselimuti kabut tipis. Angin berdesir lembut ketika Suyo menoleh ke arah Lo Feng. Saudara Lau He, katanya dengan nada serius, jangan remehkan 5 keluarga besar. Mereka menguasai hampir seluruh kota Huyang. Mungkin saja mereka
memiliki cara licik untuk melawan. Jadi, kamu berhati-hatilah. Lo Feng mengangguk pelan, matanya tenang namun dalam. Aku mengerti, jawabnya mantap. Suyo tersenyum singkat sebelum naik ke perahu terbang hitamnya. Dalam sekejap, kendaraan itu melesat ke angkasa, meninggalkan kilatan hitam di langit yang perlahan menghilang. Morosa, yang berdiri di sisi Lo Feng, menoleh dengan rasa ingin tahu. Tuan, apakah kita akan kembali sekarang? Lo Feng menggeleng. Belum, masih ada satu hal lagi yang harus kau selesaikan. Dengan kalimat itu, tubuhnya melesat ke langit, menembus awan gelap malam. Morosa dan Moyu Qingyan hanya bisa menatap punggung tuannya yang menjauh, kebingungan dengan tujuannya. Di udara, Lo Feng membalikkan telapak tangannya, menampakkan miniatur kota yang tampak hidup. Itu kota berdosa, dengan penduduk lebih dari 180 juta jiwa di dalamnya, yang menggelengkan kepala pelan. Mereka semua korban, gumamnya, disiksa, dirusak jiwanya, dan ditinggalkan setengah gila. 5 keluarga besar tahu kejahatan Mei Wuqi, namun mereka justru menutupinya. Dan 180 juta orang ini adalah saksi hidup. Lo Feng tahu, jika ia melepaskan mereka di tempat tersembunyi, 5 keluarga besar mungkin akan menghabisi mereka diam-diam. Tapi jika dilepaskan di tengah kota, di depan semua orang, maka akan sulit untuk ditutup-tutupi. Ia menatap kota yang gemerlap. Dengan satu kata, kota berdosa di tengahnya memancarkan cahaya. Sosok-sosok mulai terjun dari langit lagi dan lagi. Manusia turun dari langit seperti hujan cahaya yang menyilaukan. Para kultivator yang sedang bersantai di distrik hiburan sontak panik. Langit dipenuhi sosok dewa sejati yang tak terkendali. Wajah-wajah mereka menunjukkan kehampaan dan trauma mendalam. Satu persatu mereka mendarat di jalan-jalan kota Huyang. Di mana ini? Tempat ini damai sekali. Warga yang baru diselamatkan memandang dengan bingung. Mata mereka yang kelelahan menatap gedung-gedung yang berdiri megah. Kehidupan yang terasa begitu jauh dari kengerian kota berdosa. Akulah Lo He, suara nyaring mengguncang langit, dipenuhi kekuatan ilahi yang memaksa semua makhluk di sekitarnya untuk mendengarkan. Mei Wuqi yang kalian benci telah kuhabisi. Ia menyiksa dan menghabisi ratusan juta orang. Yang kalian lihat di sini hanyalah sebagian kecil yang berhasil bertahan. Aku percaya pemilik kota ini akan menebus kesalahan mereka. Suara itu menggema, menjangkau tidak hanya para penyintas, tetapi juga puluhan miliar penggarap klan segudang di seluruh kota Huyang. Keributan pun meledak. Kultivator dari berbagai penjuru kota segera menghubungi rekan-rekan mereka, dan kabar pun menyebar seperti api di padang ilalang. Dari atas langit, Lo Feng menatap ke bawah dengan ekspresi datar. 5 keluarga besar, mari kita lihat bagaimana kalian akan menutupi ini, gumamnya dingin. Tiba-tiba udara bergetar. Langit malam dipenuhi oleh gelombang demi gelombang pasukan pengawal Huyang. Dalam sekejap jutaan pasukan tiba dan jumlahnya terus bertambah. Seorang pemimpin berdiri di udara, suaranya diperkuat energi spiritual. Warga sekalian, harap tenang. Mei Wuqi memang bersalah dan telah dihabisi oleh Tuan Lo He. Pemimpin kota akan bertanggung jawab atas semua ini dan meminta pertanggungjawaban pada keluarga Mei Wu. Mulai saat ini, kalian akan diberi tempat tinggal tetap di kota Huyang, bebas dari biaya tempat tinggal selamanya. Para korban terdiam, mata mereka berkaca-kaca. Lo Feng melihat semua itu dari langit. Ia tersenyum kecil. Sudah saatnya kembali. Baiklah, seru Morosa semangat, sedangkan Moyu Qingyan menunduk. Pikirannya kacau balau. Tuan menghabisi Mei Wuqi bahkan di depan umum, tapi rumah pemilik kota tidak berani menyalahkannya. Mereka bahkan menanggung kesalahannya. Ia menatap punggung Lo Feng. Ayahku berharap aku bisa menjadi murid seseorang sepertinya, tapi kini aku benar-benar ingin menjadi murid Tuan Lo He. Sementara itu, ribuan pengawal Huyang sibuk menenangkan warga. Di antara mereka, seorang pemimpin muda, Gao Wushui, berdiri mematung. Aku tak berani melawan Mei Wuqi,
tapi Tuan Louhe menghabisnya terang-terangan dan bahkan Legion Heiming tidak berani bergerak. Inilah kekuatan sejati. Ia menatap ke angkasa. Dewa sejati abadi sepertiku masih terlalu lemah, terlalu kecil. Di puncak menara awan langit, Ketua San Yun memandang ke bawah. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Ia segera mengaktifkan token transmisi. Shui Yun, aku rasa ada keretakan antara Louhe dan rumah pemilik kota, lapornya. Shui Yun menjawab tenang. Dia membenci kejahatan. Jika kita bertindak seperti 5 keluarga besar, dia juga akan menganggap kita musuh. Tapi kekuatannya tidak kalah dariku. Mendengarkan hal itu, San Yun membeku. Itu berarti bahkan Komandan Mo Lisiao pun belum tentu bisa mengalahkan Louhe 1 lawan 1. Di pavilion angin api, dua sosok kuat tengah berdiskusi. Louhe menembus tubuh Purple Jet Gen dengan satu tangan, itu luar biasa. Tapi Ying Chang akan segera bertindak. Sementara itu di langit malam, tak jauh dari rumah gua nomor 913, sesosok berjubah abu-abu bersembunyi di balik hampaan. Itu adalah Ying Chang, pembunuh legendaris menanti dengan sabar. Dia penyayang dan terbuka. Aku diam dan menghabisi dalam bayangan. Ayo Louhe, pulanglah, maka aku akan menjemputmu menuju kematian. Dan cerita pun tamat sampai di sini. Ya, ditunggu aja episode selanjutnya. Pastinya akan ada baku hantam antara Louhe atau Lo Fang dengan Ying Chang ya. Ini aku nggak tahu ya Ying Chang ini sekuat apa, tapi kayaknya ya bahkan Komandan Mo Lisiao pun masih agak di bawahnya mungkin dari Ying Chang. Ya, ditunggu aja ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.